Martinus, hadir Pak. Gerinus, hadir. Denis, Ida, hadir. Ike, hadir. Semuanya hadir ya. Hadir. Bagus. Coba kita lihat yang ada yang bolong-bolong ya. Dalam pembelajaran kita pada hari ini seperti ini kan Bapak senang untuk kita belajar hari ini karena yang apa? Karena kalau semuanya tepat ya. Oke, sini siapa yang bawa kita? Semuanya bawa ya? Oke, semuanya bawa ya. Buku semua silakan semuanya ya. Seperti taat, seperti siswa ya yang menjadi taat kepada gurunya dan taat dalam aturan sekolah di tempat ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Bapa dan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah datang. Berkati kami Tuhan pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, tema kita pada hari ini anak-anak dari ke-10 firman Tuhan. Kami dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Pasti sudah tahu ya, pasti dengar di sekolah minggu maupun orang tua atau dalam SMP, SD pasti akan diajarkan oleh gurunya kalau sudah menjadi anak seorang sudah menjadi Kristen ya, pasti diajarkan itu. Nah, sebelum kita masuk dalam lebih tentang pembelajaran hari ini, Bapak mau menceritakan dulu sesuatu tentang pengalaman Bapak atau tentang hal yang Bapak alami tadi ketika mau menuju ke tempat ini. Tapi di perjalanan Bapak mengalami perjalanan banyak polisi. Oh, polisi apa? Iya, polisi di situ kan Bapak adalah terlalu pakai helm. Bapak ditahan. Bapak ditahan. Terus kan ditanya kenapa enggak pakai helm? Di situ salah satu kan aturan dalam lalu lintas kan harus mematuhi aturan. Nah, situ kan Bapak ditahan dari motornya terus Bapak naik ke sini. Nah, jadi seperti itu yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu mengenai tentang ke-10 firman Tuhan. Yuk kita buka bersama-sama kita terlebih dahulu. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Ayat yang pertama sampai yang ke-17. Tetapi karena ayatnya terlalu panjang, kita terus membaca tetapi akan menyimaknya. Bapak tetap akan bertanya kepada kalian ya. Dan kita tetap dibuka ya, pulpennya tetap ada Pak. Kita fokus ya kepada pembelajaran hari ini ya. Nah, disitu Allah mengucapkan ke-10 firman kepada hambanya itu Musa. Ketika Musa menerima ke-10 firman Tuhan di Gunung Sinai, ketika kepada Musa supaya di mana bangsa Israel pada waktu itu mereka mengalami pemberontakan terhadap Musa dan bahkan terhadap Tuhan. Maka di situ Tuhan memberikan ke-10 firman Tuhan kepada Musa supaya berlaku di Gunung Sinai. Nah, firman yang pertama diberikan kepada Musa yang pertamanya itu adalah di ayat yang ketiga, jangan ada hal lain di hadapanku. Jangan ada hal lain di hadapanku. Ingat ya, kita fokus pada kitabnya ya, yang lain dulu ya. Nanti Bapak akan bertanya. Nanti Bapak akan bertanya kepada kita semua kita belajar di hari ini. Pasti Bapak akan bertanya ya. Sampai kita fokus Bapak akan ditanyakan. Pasti akan harus dijawab ya. Oke. Di sini jangan hal lain di hadapanku. Berarti Tuhan memberikan jangan hal lain. Jangan menjual Tuhan. Jangan mencari yang lain. Sebab kenapa? Karena Tuhan itu tidak sembah hari ini. Karena Tuhan yang esa. Tidak boleh menyembah hal yang lain, mencari hal yang lain, tapi harus mencari kepada Tuhan. Dan ayat yang hukum yang kedua yaitu jangan membuat patung baik apapun yang ada di bumi, baik yang ada di langit maupun yang ada di dalam air. Jangan membuat patung. Siapa di sini yang melihat sudah patung? Siapa? Antinus. Lihat patungnya di mana, Antinus? Saya lihat patung itu di Monas. Di Jakarta ya. Bukan di Monas, itu Monas itu kan karena itu sejarah.
Indonesia bukan yang situ. Nah, jangan buat patung. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah ada yang cemburu kalau kita dibuatkan, kalau kita dibuat patung sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada itu ya. Bangsa Israel melakukan mereka berbuat lain, mereka membuat patung yang tidak mempunyai kaki tapi tidak bisa berjalan, mempunyai tangan tapi tidak bisa bergerak, mempunyai mulut tapi tidak bisa berbicara, mempunyai mata tidak bisa melihat. Tapi itu adalah makanya Tuhan memberikan firman Tuhan itu kepada Musa. Firman itu dikatakan yang anak-anak yang Tuhanku. Bukan bahwa harus menyembah Allah dengan sesungguhnya, dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan menyembah patung ya. Atau apa yang benar tadi, cuma kalian jangan pergi ke dukun, dan pergi kepada dewa-dewa atau kepada batu besar atau kayu besar, itu jangan. Harus datang kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Itu tujuannya maka Tuhan memberikan firman Tuhan itu kepada Musa. Nah, hukum yang ketiga adalah itu terangkan pada ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadamu. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Nah, dan kita sujud menyembah kepada Allah lain, kita harus menyembah kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan kita hanya satu. Jangan mempunyai dua Tuhan lima. Karena kenapa? Karena firman Tuhan katakan siapa yang berdua hati tidak akan benar dalam hidupnya. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan hidupnya akan mempunyai damai sejahtera. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa untuk memberitakan itu meskipun firman Tuhan itu kepada bangsa Israel, bangsa yang mereka itu tidak percaya, karena hanya mau yang mengenai saya dan mau yang susah. Maka itu jangan kita sudah menyembah kepada Allah lain pada hari ini. Kalau kita sudah mendengar, kita dalam firman Tuhan, kita sudah mendengar dari SD, SMP, bahkan sekolah, sudah ceritakan tentang sekolah itu kita, sudah ceritakan oleh Bapak Ibu di SMA. Pasti akan ceritakan itu dalam pelajaran agama maupun dalam kita sekolah itu, awalnya sekolah itu pasti berpikir kalau sekolah itu. Nah, pada hukum yang keempat, nah saya minta kepada Denis untuk membacanya ayat yang ke-6 ya. Itu ayat yang sudah dituju untuk mengambil Pak. Yuk Denis, Ibarat pasal 20 ayat yang ke-7. Ibarat pasal 20. Oke, kembali. Nah, ini kan sudah ada kata-kata Ada. baca aja. Ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disolatkan. Dia saudaranya. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Sini sudah jelas bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Jangan mengatakan aku sumpah aku percaya kepada Tuhan, saya bersumpah di nama Tuhan. Itu tidak boleh dalam ajaran kita, dalam kita pun juga kita katakan ya, katakan tidak. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel karena sangat ingin dalam menyebutkan tentang nama Tuhan itu dengan sembarangan. Sebagaimana karena Tuhan sudah memberitakan tentang firman Tuhan itu, sudah memberitakan tentang Musa, sudah memberitakan memberitakan jangan menyebut nama Tuhan Allah yang sembarangan. Karena Tuhan akan mengampuni bersalah. Nah, hukum yang kelima akan dibacakan oleh Deus. Ayat berapa Pak? Nah, ayat ke-8. Ayat yang ke-8, ingatlah dan ingatkanlah hari Sabat. Nah, ingatlah urusan hari Sabat. Nah, pada hari Sabat pada waktu itu pada zaman bangsa Israel disebut pada hari Sabtu, bukan hari Minggu pada saat hari ini yang bisa dikara ya kan? Nah, itu kita akan mengetahui pada zaman itu pada hari Sabat itu adalah hari Sabtu, seperti disebut dengan hari Sabat dalam orang Israel. Di sini mereka datang untuk memiliki Tuhan untuk baik Allah atau baik suci. Mereka datang untuk membawa pengorbanan kepada Tuhan, mengakui kebesaran mereka. Tetapi kenapa sekarang di hari itu kita beribadah? Karena sudah ada nama
Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan mati pada hari yang ketiga, mati pada hari yang pada Jumat dan mati pada hari Minggu. Maka disebut pada hari itu disebut pada hari Minggu. Maka kita tidak percaya waktu itu beribadah pada di hari Minggu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ike supaya kita berbagi, supaya kita tahu. Di situ ayatnya oke. Tadi kan kita sudah baca pada ayatnya ke-8. Nah, sekarang dibacakan oleh Ike ayat 12. Bacakan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya hidupmu ditanai berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini yang biasanya siswa-siswa kelas sebelah sering melanggar tentang hormati ayah dan ibu dan pasti akan melawan kan? Apalagi kalau tidak dikasih uang jajan di sekolah. Sekarang lagi bertobat dan anak tidak boleh kayak gitu ya. Karena orang tua kita sebagaimanapun itu adalah orang tua atau tua anak yang hidup kamu ini. Kasih kita sayangi, gimana orang tua kita, gimana orang tua kita sebagai kamu kita harus kasih yang sudah menghormati yang mereka katakan. Jadi orang tua kita katakan A, langsung kita set. Nah itu salah ya, itu namanya anak durhaka. Tidak boleh ya, tidak boleh anak, tidak boleh ya. Harus dilakukan ya, harus menghormati. Oke, penutupnya. Oke, ini kita pada hari ini pada anak-anak. Bagaimana kita mengenali tentang isi firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, baik Bapak maupun siswa-siswa kelas 11. Isi firman Tuhan ini adalah sebagai bentuk dasar yang diberikan oleh Tuhan untuk Musa dan para bangsa Israel bahkan pada saat hari ini. Itu sebagai bentuk yang mempunyai arti dan makna dalam setiap hukum itu. Dalam hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10 memiliki arti dan makna. Maka bapak disimpulkan bahwa ke-10 firman Tuhan itu menjadi dua kategori yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Di situ dia khusus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua adalah kepada dirimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Dan itulah hukum yang kedua dari kita para nabi. Maka dilakukan dari ke-10 firman Tuhan itu adalah menjadi dua bagian, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Dari hukum yang pertama sampai hukum yang kedua tadi kita baca tentang dari jangan membuat yang Allah lain yang dapat jangan membuat patung, jangan menyembah patung, jangan menyembah nama Tuhan sekarang sampai hukum yang kedua itu adalah mengarah kepada Tuhan. Dan pada hukum yang kelima ayat 5 hormatilah ayah dan ibumu sampai pada jangan memilih masih sampai pernah mengarah kepada manusia. Ini adalah hukum yang Tuhan berikan menjadi kategori di dalam perjanjian lama, perjanjian baru menjadi dua kategori. Maka dapat kita artikan dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita mengasihi diri kita sendiri, itu adalah cara kita mengasihi kepada sesama kita. Harus kita mengasihi diri kita kepada sesama kita. Itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Artinya memberikan kesyukuran firman Tuhan di hadapan kita. Nah, apakah di sini ada yang belum mengerti tentang kesyukuran firman Tuhan? Anak-anak, ya, apakah ada yang belum mengerti tentang kesyukuran firman Allah? Semuanya mengerti ya? Saya Pak. Oke. Apa pertanyaannya? Kan di dalam firman Tuhan itu saya baca tadi ada juga yang mengatakan jangan membunuh, tapi kenapa orang baku bunuh? Itu saja pertanyaannya Pak. Oke, dari situ kan ada firman Tuhan mengatakan jangan membunuh, tetapi ada orang yang membunuh. Karena orang itu membunuh karena dia mempunyai keinginan daging, karena dia mempunyai hawa nafsu yang sangat tinggi kepada orang itu, maka dia melakukan pembunuhan terhadap orang itu. Tetapi pada firman Tuhan sudah mengatakan dia akan mengatakan dalam firman Tuhan itu setuju jangan membunuh itu. Nah, kenapa orang itu adalah dalam firman Tuhan itu? Karena saya katakan tadi dikatakan Pak bahwa kami mempunyai hawa nafsu keinginan daging yang berlebihan. Kalau sudah ada, roh
Apakah sudah mengerti? Jadi, Siap, Bapak. oke, siap. Sekarang berbalik ya. Bapak Guru akan bertanya sama kalian. Oke, pertanyaannya ini harus dijawab ya. Pertanyaannya, firman manakah yang belum kamu taati, yang belum kamu lakukan dalam kehidupan? Nah, disebut firman Tuhan ini. Harus satu orang harus ada. Supaya apa? Supaya kamu tahu kamu menghakimi karena belajar kita hari ini tadi disebut firman Tuhan atau tidak. Oke, Adinus. Saya tidak pernah menghormati orang tua. Oke, aku bisa menghormati orang tua itu Adinus. Ente Adinus tidak lakukan itu. Nanti bisa dilakukan dalam kehidupannya. Oke, sahabat. Saya tidak pernah mencuri. Oke, kalau gitu sudah pernah mencuri ya. Ya. Kalau saya Pak, saya tidak pernah membunuh. Kalau tidak pernah membunuh, kalau Dennis, mesti Dennis ada ya. Firman mana yang Dennis belum pernah lakukan? Tidak taat sama orang tua. Oke, tidak taat sama orang tua. Tidak sama orang tua. Ketika Bapak kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, apakah masih melakukan hal itu? Jangan ya. Jangan Bapak harap jangan dilakukan ya. Oke, jangan. Nah, jangan melakukan itu ya. Dan jangan menjadi orang yang berhak terhadap orang tua yang menaati orang tua ya. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada tugas yang Bapak akan berikan kepada kalian. Itu tugas kelompok ya. Harus kalian kerjakan nanti di depan akan kalian presentasikan di depan dengan perwakilan kelompok. Saya akan bagi dua kelompok, yaitu Gary dengan Dennis, Atin sama Ike. Nanti yang selanjutnya Ike akan Idam akan bersama dengan Bapak dan Bapak akan bagi soalnya ya. Soalnya. Di sini sudah ada langsung tulis dari punya nama, tulis langsung jawabannya. Oke? Baik, Pak. Sosok. Ini. Ini Master. Ini dan Namaskar. cara pekerjaan yang sudah pernah dipresentasikan anak-anak. Oke, masih ada yang bertanya sebelum kita berdoa kali ini kasih tanya ini. Oke, tidak ada. Kita harus menjaga itu pertanyaannya ya. Sebab sebutkan di situ ada sekitar 5 soal sekitar kalian harus kerjakan sesuai dengan apa yang kita tanya ini. Kita akan mengakhiri kelas hari ini. Kita akan mengakhiri kelas hari ini. Siapa di sini yang mau berdoa? Oke,